prinsip Alkitab katakan jangan memaksa, jangan sampai kita masuk ke rumahnya terus kita ambil gitu, kita rampas. Tapi sering sekali terjadi orang minjem tapi tidak mau balikin, pendeta. Iya. Bagaimana Tuhan tetap membangun hubungan kembali, membuat hubungan kembali dari perjanjian yang telah rusak itu. Ya. Jadi ada karena begini, yang benar dalam tindakan hutang piutang adalah ketika orang gagal untuk membayar hutangnya, maka dia akan memberikan apa yang sudah dijaminkan. Shalom pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program acara Diskusi Sekolah Sahabat Dewasa. Saya sebagai host Pendeta Muda Yosef Surama Situmeang. Pelajaran kita pada saat ini adalah orang asing di pintu gerbangmu. Di studio saya ditemani dengan Pendeta Jesse dan juga Pendeta Leroy Pakpahan. Shalom Pendeta Jesse, Pendeta Leroy. Shalom. Shalom. Pertanyaan untuk kita mengawali diskusi adalah mana lebih senang jadi tamu atau jadi tuan rumah? Silakan Pendeta Jesse. Terima kasih Pendeta Yosef. Oke, jadi karena memang profesi kita menuntut untuk kita selalu lebih sering bertamu, terbawa sampai kepada sifat saya. Saya lebih suka bertamu. Karena kita melawat, bertemu dengan orang. Jadi kalau diberikan pertanyaan tadi, saya lebih memilih untuk bertamu. Oke, karena pengaruh profesi juga, Pendeta ya? Pengaruh profesi juga. Bagaimana dengan Pendeta Pakpahan? Mungkin agak berbeda ini. Saya suka untuk menjawab yang sama ya, tapi oke lah, spesial berbeda. Tapi ini efek daripada istri saya. Oke. Yang suka membuat makanan. Boleh datang sekali-sekali. Oh iya, Oke, bisa nih. Jadi saya juga suka untuk menamui ya, artinya menjamu tamu ya. Dan saya juga pernah jadi profesi seperti itu ya, sebagai suami dari housing coordinator. Jadi kita memang suka menjamu orang, kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, baik. Pelajaran kita untuk 1 minggu ini adalah orang asing di pintu gerbangmu. Ayat inti dan 2 buka akan dibawakan oleh Pendeta Jesse. Silakan Pendeta. Ayat inti kita pada pelajaran pekan ini terdapat dalam Ulangan 10 ayat 19. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kekal yang bertahta dan kerajaan surga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu dari kekal sampai kekal, Khalik pencipta kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kebutuhan terbesar kami ialah kuasa Tuhan hadir dalam hati dan pikiran kami masing-masing, menjamah perkataan kami, menjamah lidah kami, sehingga kami akan berdiskusi sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhanlah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Berkati kami, Pendeta Muda Yosef, Pendeta Leroy Pakpahan, sehingga kami boleh mendiskusikan firman-Mu, dan kiranya kebenaran boleh dinyatakan, nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan. Bersama-sama dengan kami Tuhan, kami telah berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Teringat pelajaran minggu lalu, saya sudah sampaikan sebelumnya, yaitu Yesus ditanyai oleh ahli Taurat dan juga orang Saduki. Lalu Yesus katakan, hukum yang terutama itu adalah, ini bukan Yesus yang awalnya ya, tapi mereka yang ini. Lalu Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tetapi pada pelajaran kita minggu ini, lebih fokus kepada ayat selanjutnya di ayat 31, Markus 12 ayat 31. Tetapi Yesus melanjutkan dengan mengatakan, yang kedua seperti yang pertama.
yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pertanyaannya adalah untuk kita semua, Pendeta Jesse dan juga Pendeta Pak Pahan, kenapa secara historis orang Israel itu kurang cocok dengan tetangganya, Pendeta? Sehingga rasanya ini ayat, aduh, kayak menyentil-nyentil lah. Kalau kita kan di jemaat khotbah itu, aduh, ini kok menyentil gitu. Ayat ini seperti menyentil mereka pada saat itu, Pendeta. Kenapa ini bisa terjadi? Begini, ada sesuatu yang ditawarkan Yesus di sini sebenarnya. Memang kalau kita baca di dalam Ulangan, ceritanya akan berbeda. Yang disebutkan mengasihi sesamamu itu maksudnya adalah tetangga. Dan jangan lupa tetangga yang dimaksud itu bukan seperti dalam konteks Indonesia. Tetangganya siapa? Orang mana? Orang Indonesia juga? Sama orang Indonesia, tapi jangan lupa suku mana? Agamanya apa? Oh, oke. Nah, itu membuat friksi kan begitu ya. Jadi orang lebih suka berteman sama yang satu agamanya atau satu sukunya kan begitu. Tapi jangan lupa, orang Israel tidak seperti itu. Mereka itu satu bangsa. Bukan hanya satu bangsa, satu agama, satu kepercayaan. Pimpinannya siapa? Tuhan. Karena mereka percaya teokrasi, kan begitu. Ya. Nah, berbeda dengan waktu Yesus. Waktu Yesus ini dia anggap sesuatu yang lain. Itu sebabnya masih ingat, dia cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Itu memang orang Samaria kan orang Israel juga. Iya. Tapi sudah beda kepercayaannya. Nah, itulah sebabnya saya lihat dalam pelajaran ini bukan saja tetanggamu kata, tetapi justru orang asing yang ada di. Nah, itu. Jadi Tuhan sedang membuka pandangan mereka. Hei, kamu jangan lupa bahwa mengasihi itu bukan hanya sesamamu. Karena Yesus berkata juga ya, pernah dia bilang begini ya. Ya, orang pemungut cukai kan begitu juga, mengasihi sesamanya. Lalu apa lebihmu? Ya kan? Ya, betul. Nah, ini pelajaran ini sedang menekankan ke situ. Ya. Berarti Yesus sedang mengarahkan ini seperti integrasi ya, artinya dari Yahudi kepada Yahudi, Yahudi kepada Samaria, Atau bahkan mungkin lebih cocok memperbesar ruang, skala ya, ya. memperbesar skala, scope. Bahwa tetangga itu bukan hanya yang non-Yahudi, Ya. bahkan orang asing, Pendeta Ya. ya. Ada orang Yunani, ada nanti juga orang Roma, Ya. dan ini applicable untuk Ya. kita sampai Kalau saat dilanjutkan begini, itulah sebabnya ketika si orang, jadi dalam cerita lain bukan Markus kita ambil ya, tapi cerita lain dari gospel lain dibilang, Ya. lalu siapakah sesamaku? Karena dia datang untuk mencoba Yesus. Lalu dia bilang apa? Cerita itu, dibikinlah perumpamaan. Orang Lalu Samaria kemudian yang baik kesimpulannya apa? Bahwa tetangga kita itu didefinisikan sebagai orang yang kita kasihi. Jadi siapapun dia, entah siapa, entah warnanya seperti apa, yang penting kalau saya mengasihi dia, itulah tetangga saya. Baik. Terima kasih, Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami. Silakan, Pendeta Jesse, untuk pelajaran hari Minggu. Pelajaran hari Minggu, sunatlah hatimu. Kalau kita lihat latar belakang di sini ialah Ulangan pasalnya yang ke-9 dan Ulangan pasal 10. Kita tahu bersama di Ulangan pasal 9 apa yang terjadi. Ketika Musa baru turun, Musa melihat, wow, bangsa ini melakukan lebih dari batas wajar. Loh batu yang ada sama dia apa? Musa lempar loh batu. Merupakan tanda bahwa perjanjian antara Allah dan umatnya, umat Israel, rusak. Kenapa? Karena di sini dikatakan ini merupakan sebuah tanda yang menunjukkan perjanjian yang rusak. Bahkan kalau kita lihat dalam buku Alfa Omega, jilid 1 halaman 307 mengatakan demikian. Untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu, ia melemparkan kedua loh batu itu, dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian itu mengartikan bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian dengan mereka. Ini yang kita belajar. Ini juga tanda Musa lakukan bahwa udah berlebihan ini, udah nggak wajar kayak yang kalian bikin. Kalian membuat lembu emas yang seharusnya kalian sembah adalah Allah, mereka menyembah Allah yang lain dan seterusnya. Tetapi disinilah kasih Tuhan tetap dinyatakan. Kalau kita baca dalam Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai 11,
Di sana kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Bagaimana Tuhan tetap membangun hubungan kembali, membuat hubungan kembali dari perjanjian yang telah rusak itu. Dikatakan bahwa di sini Tuhan melakukan penegasan kembali tentang perjanjian yang Dia telah buat dengan Israel. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi mereka. Artinya bahwa walaupun bangsa ini lakukan yang salah, tetapi Tuhan ingin mengembalikan hubungan yang ini dengan cara Musa memahat batu, dan dua loh batu itu kembali lagi ditulis oleh Allah. Dengan kata lain, bahwa pada saat itu juga Allah telah mengampuni umat Israel. Kalau kita lihat dalam Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-14 16 berkata demikian. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi atas segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nah, ini yang kita belajar. Tadinya itu sebagai dua loh batu sebagai lambang, ini loh yang asli, yang ada. Tetapi Tuhan menginginkan bangsa Israel, umat Israel, membuat sunat hati. Kalau dulu di Abraham sunat sebagai lambang perjanjian mereka dengan Allah, tetapi sekarang sunat hati. Bagaimana hati mereka? Tuhan inginkan sekarang hati mereka jangan tegar tengkuk. Jangan, kalau kita bilang jangan tidak dengar-dengaran, dengarkanlah. Jangan batu gitu ya. Jangan batu, dengarkanlah Tuhan. Tuhan ingin apa? Mereka mendengarkan Tuhan. Dan inilah yang pelajaran hari Minggu katakan. Bagaimana Tuhan yang sunat dulu di zaman Abraham lambangkan perjanjian dengan Allah, Tuhan ingin sekarang hati mereka disunat atau hati mereka diikatkan dengan Allah. Sehingga apa? Mereka boleh menuruti perintah Tuhan dan berpegang teguh kepada Allah, dan jangan tegar tengkuk. Itu yang sekolah sahabat pada hari Minggu katakan kepada kita. Baik. Terima kasih pendeta. Saya ada pertanyaan unik nih pendeta. Kepada pendeta Jesse atau mungkin pendeta Pak Pahan bisa menanggapi. Kenapa harus sunat? Ini kan perjanjian nih dengan Abraham. Tuhan katakan keratlah kulit katan pada usia 8 untuk yang laki-laki pastinya pendeta ya. Pertanyaannya kenapa harus sunat? Emang nggak bisa bikin perjanjian dalam bentuk yang lain? Mungkin kita bicara latar belakang ya. Bicara tentang sunat itu kan ya sama seperti ini. Dalam bahasa ini disebutkan kerat. Kerat disebutkan kerat hatimu atau sunat hatimu. Sunat hati. Sunat hati. Jadi kata sunat ini sebenarnya itu bisa dipahami dengan kata kerat. Kerat maksudnya ada satu hal. Jadi ada satu kesatuan seperti ini dibagi dua. Itulah perjanjian itu. Bukan? Asal Dalam katanya konteks perjanjian itu sebenarnya adalah dipotong satu gitu, bagimu, satu bagiku. Itu sebabnya loh batu itu, ada orang banyak salah ya dalam memandang loh batu. Mereka kira loh batu itu ditulis hanya di sini. Lalu di sini. Jadi di sini mungkin 4 yang pertama, di sini 6 yang kedua. Padahal mereka lupa bahwa di sini ada. Di belakang juga ada. Jadi di sini saya bisa percaya karena dari catatan Pentateuch itu sebelah menyebelah, sisi kedua sisi ya. Jadi artinya saya percaya bahwa itu adalah satu loh ini itu 10. Di sini juga 10. Jadi pengertiannya begini, satu untuk Tuhan, satu untuk Bani Israel. Jadi ini perjanjian. Kan? Jadi itu bukan sekedar hukum, tapi itu semacam agreement. Aku buat begini. Nah, dari situ kita kemudian berangkat bahwa Tuhan kerat kan? Kan dia kerat itu batu itu. Dan kemudian setelah dipecahkan, ya Musa harus buat lagi. Harus begitu, dikerat. Nah, sekarang ketika masuk kepada sunat itu jadi bukan lagi batu, bukan lagi substansi yang di luar, tapi sudah masuk kepada fleshnya mereka, badaninya. Jadi setiap kali orang Israel disebutkan ya, setiap kali engkau melihat tanda itu, engkau ingat bahwa ada perjanjian. Masih kan Abraham? Lupa dia katanya apa? Membagi dua itu burung ya. Ada burung, ya, karena ada disebut binatang atau segala macam, tapi ada juga yang ini satu yang tidak dia belah. Sehingga Tuhan marah kan? Harus ada perjanjian seperti itu, harus dikerat sesuatu. Jadi Tuhan sebenarnya mengasih ide berdasarkan atau terminologinya
yang dipahami oleh manusia itu sendiri sebetulnya Pak Pendeta ya, dari kata kerat ya. Itu perjanjian ya tentu mempunyai pemahaman bahwa segala sesuatu yang merupakan bentuk perjanjian harus ada yang dipotong. Ya, satu untukmu, satu untukku. Dan itu juga sebetulnya kalau saya flashback terhadap kelas pelajaran Ibrani, kalau ada salah satu yang melanggar perjanjian, dia harus dipotong. Benar bukan, Pendeta? Artinya dia hancur, dia dibunuh. Iya, dibunuh. Itulah sebabnya Musa kan banting itu apa kan? Loh batu. Karena apa gunanya? Sudah hancur, batal sudah. Baik. Ya, buat kita semua pemirsa yang ada di rumah, hati-hati dengan janji ya. Jadi jangan lagi kita hanya janji-janji manis. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam diskusi Sekolah Sabat. Kita masuk kepada hari Senin, yaitu mengasihi orang asing. Tuhan katakan dalam Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-17, sampai ayat yang ke-19. Dikatakan begini, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Yahweh, Allah kita, Tuhan kita, bukan hanya Maha Kuasa di langit dan di bumi. Dia juga adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Walaupun dalam konteks Perjanjian Lama, Ia menyiapkan satu umat yang khusus untuk memberitakan gospel kepada bangsa sekitar, tetapi bukan berarti Allah kita itu bukan Allah orang lain. Orang lain tidak punya hak, tidak punya akses untuk menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Cuman melihat jalannya cerita, sering sekali terjadi rasa eksklusif. Betul, demikian Pendeta ya. Kepada bangsa Israel itu sendiri sebagai umat pilihan. Mereka menganggap bahwa ini adalah Allahnya orang Israel. Kalau sekarang orang Israel katakan Hashem, ya, our Lord, our God. Itu bukan Allah orang lain, dan Allah itu lebih sayang kepada kami dengan dalil-dalil ini ayat, ini ayat, ini ayat, sehingga dampaknya adalah memandang sebelah mata kepada orang asing, atau mungkin menomorduakan orang yang non daripada Yahudi, atau ya kita sebagai orang Israel rohani, kita juga keikut ya dengan mereka punya kebiasaan di zaman Perjanjian Lama. Kita menganggap orang yang tidak satu Tuhan, tidak satu agama, tidak satu suku budaya, lebih diperkecil lagi, itu the second ya. Jadi orang yang kedua, nggak paling penting lah. Bagaimana hal ini bisa untuk kita pecahkan barriernya, Pendeta? Karena walaupun ini rentetan teori bagus sekali, Alkitab katakan beginilah caranya, beginilah harus kamu lakukan, tetapi this is something mission impossible, Pendeta. Karena dari dulu sampai sekarang, bahkan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, jemaat juga agak bersikuku, ya agak naik tensi karena masalah suku. Dan di gereja kita juga ada aja ya masalah-masalah ini, masalah-masalah suku yang menyebabkan perpecahan yang terjadi. Bagaimana Pendeta untuk hal ini? Ada pepatah katakan, kalau kenal maka sayang, kan begitu. Kalau nggak kenal nggak sayang, kan. Yang jadi masalah kan bicara tentang orang asing. Tapi sekarang Tuhan katakan engkau harus mengasihi orang asing yang ada di. Dan kita cek kata kasih yang disebutnya itu, kau harus kasih kepada mereka, kata yang sama yang digunakannya ketika dia mengatakan engkau harus mengasihi aku dengan segenap. Kata yang sama. Nah sekarang saya mau bandingkan, ini kontradiksi juga ya.
Kita bikin kontranya di Perjanjian Baru, bahkan Petrus dan Yohanes juga memberikan pengajaran seperti itu. Engkau mengasihi ini, tetapi lebih-lebih mengasihi yang satu iman. Kan begitu? Betul. Nah, saya melihatnya begini. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan ini ketika mendapat pertanyaan mana hukum yang terutama? Kalau dia bilang, yang pertama apa? Kasih Allah. Kasih Allah. Yang kedua, yang sama dengan itu? Sesama. Sesama. Nah, saya mau lihat sesama ini yang mana? Nah, ini yang dipilah-pilah lagi Ya berarti kan? ya. Nah, jadi bagi saya, ya berarti memang ada memang ya, tapi tetap istilahnya kasih. Kasih. Dan luar biasanya ketika kita bicara tentang, oh, kau harus mengasihi juga orang asing, bahkan orang asing yang nggak kenal gitu ya. Nah, ini menunjukkan siapa Allah kita. Tapi yang jadi masalah kan Kristen, katakanlah orang beragama, seringkali membuat Allahnya jadi sempit. Mengapa? Karena Allahnya ini jadi seperti Allah lokal, atau Allah nasional, atau Allah kosmik. Ternyata tidak, Allah kita adalah Allah apa? Universal. Allah universal, alam semesta raya. Kenapa? Dia pencipta semuanya. Itulah sebabnya wajar saja dia katakan kasih gitu, karena aku yang buat dia. Cuman dia nggak kenal. Dia nggak kenal dirinya dan nggak kenal dengan penciptanya, kan begitu. Iya. Nah, tapi realitanya, kita bicara pragmatis saja, bahwa yang terjadi adalah kita mengasihi orang, ya kalau kita kenal. Kan begitu. Realitanya begitu. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di, ya artinya sampai di realita dan normalita itu ya. Tapi mengacu kepada apa yang Tuhan bilang, kasihi. Dan itu perintah dia. Pengertian kata asing berarti nggak kenal dong pendeta, ya kan? Asing. Sebenarnya kata asing di sini datang dari kata yang berarti ya, berartinya adalah pendatang. Oke. Bukan pribumi gitu maksud saya. Oke. Jadi bukan pribumi. Mereka yang datang di orang Israel. Jadi ke tanah orang Israel. Karena ini kan sebenarnya gini, pernyataan di Ulangan pasal 9, pasal 10, sebenarnya dimulai dari pasal 7 sebenarnya, sampai pasal 11, bahkan 12. Ini sebenarnya mengacu kepada bagaimana nanti mau hidup di tanah perjanjian itu. Ini kan sekarang mau masuk ini. Oke. Itu. Tapi nanti akan ada pendatang. Pendatangnya bahasanya, tapi mereka bikin terjemahan jadi kata asing ya. Iya. Sebenarnya pengertiannya adalah pendatang. Pendatang. Kalau ada pendatang, jangan lupa kau juga pendatang dulu. Di mana? Di Mesir kan begitu. Betul, betul. Baik, kalau saya persempit nih, bagaimana pendeta Pak Pahan dan pendeta Jesse, kira-kira siapa nih orang asing di tengah-tengah kita sebagai orang Kristen? Yang beda agama kah? Boleh jadi. Ya, Ya beda agama ya. ya. Kalau saya lebih suka bilang begini. Ya saya pendatang juga kan. Saya kan pendatang-datang sini kan. Tapi kemudian ada yang datang lebih belakangan kan. Nah, itulah dia. Iya. Saya tinggal di apartemen sekarang. Oke, Jadi oke. ya tetangga yang datang belakangan kan. Nah, saya Oke. juga harus baik sama dia begitu. Benar, baiklah. Memang susah, ya kita harus akui praktik tidak segampang teori. Ya. Untuk itu, Tuhan selalu menghimbau kepada kita agar selalu berusaha, selalu belajar bagaimana mengasihi sesama kita, terlebih kepada orang asing, kepada siapapun pendatang yang datang ke tempat kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran hari Selasa. Silakan pendeta Pak Pahan. Baik, ini jadi berlanjut terus ya, berlanjut terus. Saya suka untuk menyampaikan kalimat yang ada di paragraf terakhir nomor 2. Bahwa pada zaman dahulu kala, katanya begitu ya, Ya, setiap pendatang, apalagi pelarian ya, lalu kemudian mencari suaka, itu dianggap oleh bangsa-bangsa yang menerima mereka sebagai tidak lebih dari hewan. oh, Realita toh? Itu realitanya. Nah, kemudian kita berkaca kepada zaman sekarang. Mungkin tidak ya, tapi dalam praktiknya ya sama-sama juga nih rupanya ya. Karena mereka ini pendatang. Apalagi begini, ketika berbicara tentang ekonomi, bukankah di televisi sering terjadi ya, ketika katanya China akan datang masuk ke sini, pemerintah bikin kebijakan ada mempermudah begitu. Lalu apa yang ya masyarakat Indonesia langsung ribut ya. Kita juga butuh pekerjaan ya. Jadi ada sesuatu yang seperti itu. Lalu yang pencari suaka, yang keluar dari negara ini, ya kita tahu siapa-siapa mereka. ngurus asilum pendeta ya. Sekarang masuk ke sini kan, ke Indonesia. Kita jadi resah dan segala macam ya. Kira-kira demikian. Nah, itu yang terjadi. Tapi kemudian Tuhan kita ini berbeda. Dalam memberikan perintah kepada orang Israel, dia ingatkan mereka, kamu juga pendatang dulu di Mesir.
Bahkan dalam nubuatan kepada Abraham dinyatakan itu dengan jelas ya. Ingat ya, nanti ya keturunanmu nanti akan jadi pendatang di Mesir. Seperti ini dan seperti ini. Jadi pelajaran kita pada hari Selasa ini mengingatkan kita bahwa tidak ada sebenarnya tempat yang bukan milik Allah. Sehingga setiap ciptaannya juga ya kita juga berhak ada tinggal di situ. Tetapi yang sedang ditekankan dalam pelajaran hari Selasa ini adalah kita harusnya ngaca diri begitu ya. Itu realitanya. Karena siapakah orang pribumi? Siapakah orang pribumi sebenarnya? Rata-rata kita pendatang, termasuk orang yang katakan lahir mungkin di sini. Kan nenek moyang juga datang ke sini kan begitu. Iya, benar. Tidak ada lagi. Tidak ada tempat yang dari dulu memang dia ada di situ. Dari mana peraturannya sejak tahun sekian sampai tahun sekian, maka dia adalah orang pribumi begitu pendeta ya? Kita tidak tahu kan. Termasuk orang Indonesia saja katanya itu datang katanya pendatang dari mana gitu. Betul, betul. Baru datang ke situ, lalu tiba-tiba mengklaim saya pribumi. Ya karena duluan datang saja gitu Duluan ya. datang ya. Jadi tidak ada. Jadi ini yang perlu ditekankan bahwa ketika kita merasa, jadi seperti hukum sebab akibat ya, atau hukum yang dikatakan Tuhan bahwa apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat kepadanya. Karena ketika misalnya engkau bayangkan bahwa kamu pendatang, kamu sukanya dibuat apa? Apakah suka didiamin, dicuekin begitu? Lalu minta ini, minta pengurusan ini, lalu dicuekin begitu? Tidak kan? Nah kalau begitu, lakukanlah hal yang baik kepada para pendatang juga. That's all. Namun ada hal yang menarik pendeta, dari fakta sejarah yang saya ingat, ketika pendeta tadi sebutkan bangsa Indonesia, dulu waktu nenek moyang kita, datanglah visitor gitu pendeta ya, pendatang. Tapi akhirnya jadi invader, jadi penjajah. Nah ini bagaimana dong pendeta? Apakah karena bangsa kita terlalu baik kepada mereka sehingga mereka menjadi penjajah? Atau bagaimana? Berarti nggak bagus juga dong kita terlalu baik kepada orang asing atau pendatang. Dikasih hati minta jantung ya. Betul pendeta. Kan bahaya nih jadinya. Bukan lalu ya, masih ingat yang saya katakan. Jadi people in question itu siapa? Jadi gini, kita ndak berbicara tentang bahwa orang suatu saat nanti akan begini, sehingga kemudian kita jadi surutkan untuk berbuat kasih kepada mereka kan? Karena realita manusia bisa saja terjadi begitu. Kita manusia berdosa kan? Yang bukan haknya pun diambilnya, misalnya, ya kan? Tapi bukan dalam arti karena adanya kemungkinan realitas seperti itu lalu kita kemudian katakan, kayaknya apa yang dikatakan oleh Tuhan ini kita boleh adaptasi. Lihat-lihat dulu, cek-cek dulu, lihat dulu ini gimana kan gitu. Berikan dulu waktu 10 tahun, baik nggak dia kira-kira? Nggak gitu ya. Ini dinyatakan sedemikian rupa oleh Tuhan. Karena aku itu adalah pencipta semuanya. Kira-kira demikian. Baik, pendeta Jesse ada tambahan untuk pelajaran hari Selasa? Terima kasih pendeta. Kalau kita lihat di sini yang di sekolah sahabat yang terakhir katakan, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan ya, perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah. Bagaimana mereka menyembah Dia dan dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Dengan demikian, jenis perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka dan juga iman mereka, di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Israel, terlebih kita secara iman, Israel modern. Tuhan ingin agar kita menjadi berbeda. Tuhan ingin agar kita menjadi terang, sehingga apa? Kita boleh menjadi saksi-saksinya, dan dunia, semua orang yang belum mengenal Allah, boleh mengenal Allah, dan mereka boleh datang kepada Allah. Itu pendeta. Baik, terima kasih. Sebagai ayat yang menguatkan kita bagaimana agar bisa berinteraksi kepada setiap orang asing, atau pendatang, atau tamu, siapapun ya yang baru kita kenal, Alkitab katakan dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sangat jelas kepada kita semua pemirsa yang ada di rumah, kalau kita mau mendapatkan kebaikan, kalau kita mau
mendapatkan berkat, tentu kebaikan dan berkat harus terlebih dahulu kita berikan kepada orang lain. Ya, kita harus tunjukkan perbuatan yang menyenangkan kepada orang lain. Dan jikalau tidak dibalas, pendeta ya, karena kan kita manusia cenderung pengennya dapat begitu dong. Kamu jahatin, aku bisa lebih jahat nih. Kalaupun kita dijahatin atau tidak dibalas sesuai dengan kebaikan yang sudah kita berikan, Tuhan juga katakan, jangan membalas kejahatan. Jadi, memang betul-betul berat sebagai orang Kristen, pendeta ya. Ya. Kalau dari ayat yang sudah kita baca, kita harus berbuat baik, tetapi kalau dijahatin tidak boleh membalas, sehingga ini menjadi satu beban, satu salib. Tapi pengajaran Yesus katakan bukan pasif ya. Oke, Ya. tunggu sejenak, pendeta. Waktu kita sudah berkedip-kedip. Boleh ditahan jawabannya, pemirsa? Jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama dengan kami. Seperti yang tadi sudah sempat hampir dibalas sama pendeta ya, dijawab. Saya jelaskan sedikit lagi. Ayat yang lain mengatakan, jika ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, pendeta. Berarti kita bagaimana dong sebagai orang Kristen? Berbuat baik kepada orang, tapi kalau dijahatin, harus kasih pipi kanan. Ada tanggapannya, pendeta? Silakan. Ya. Dari segi bahasa sendiri, itu sudah jelas terlihat bahwa itu bukan pasif. Karena Tuhan katakan, beri, seperti itu. Beri itu kan artinya pasif, aktif ya. Artinya gini, Tuhan itu juga mengajarkan pembalasan. Oke. Tapi bukan pembalasan yang jahat dibalas jahat, bukan. Pembalasan yang baik. Yang benar, saya bisa tambahkan. Yang kudus, yang mulia. Ketika ada seseorang yang itu wrong you very severely, apa yang kau buat? Nah, seringkali yang terjadi adalah diam-diam gitu. Ya udahlah, apa Kita blok. Nah, begitu. Seharusnya kan aktif. Bisa juga di encounter langsung orang itu. Ada apa? Ada apa, saudara? Langsung samperin gitu, pendeta ya? Samperin. Ada apa? Katakan apa? Ada apa? Kenapa engkau begitu benci kepada saya? Itu aktif ya. Dan itu pengajaran Yesus. Jadi bukan sesuatu yang pasif. Pasif, oke. Diam-diam gitu. Let people victimize you. Enggak. Jadi kita jadi korban begitu. Enggak begitu. Adalah dosa ketika kita membiarkan diri kita jadi korban. Nah, jadi korban. Ya. Karena jadi, membiarkan orang itu berbuat dosa jadi. berbuat dosa. Jadi tidak. Lakukan sesuatu. Tapi jika orang itu terus begitu, ya no problem. No problem. People in question kan bukan kita. Dia jadi. Oke, luar biasa, pendeta Papahan. Langsung dilanjut saja, pendeta, untuk pelajaran hari Rabu. Pelajaran Rabu menghakimi dengan benar. Kalau kita lihat menghakimi dengan benar agak gimana gitu. Jadi hakim gitu ya. Iya, soalnya kita tahu bahwa hakim yang benar Allah. Terus kalau kita mau jadi hakim berarti mengambil tempat Allah. Tapi di sini dikatakan, Sekolah Sahabat katakan di paragraf yang pertama, kita sebagai orang percaya kita dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah. Walaupun kita di tempat yang seperti demikian, tetapi bagaimana kita harus merefleksikan karakter Allah. Kita lihat di sini dinyatakan dalam beberapa ayat yang dalam Ulangan 1 ayat 16, Ulangan 16 ayat 19 dan seterusnya. Di sini dikatakan inilah yang jadi di bangsa Israel pada zaman itu. Ingat, pada waktu Yesus ada di dunia ini, ketika seorang janda memberikan persembahan yang sedikit, apa yang respon orang Israel pada saat itu? Bertanya-tanya ya. Bertanya-tanya, kenapa sedikit begitu? Ini kecenderungan orang Israel pada zamannya yang Tuhan ingin kabarkan kepada kita. Kecenderungan orang Israel ialah judge. Segala sesuatu yang mereka lihat yang enggak sesuai dengan pikiran mereka, judge. Langsung tembak. Tapi kok bisa tahu persembahannya, pendeta ya? Kalau kita kan di gereja, kita tutupin begini ya. Iya. Itu di zaman yang sana. Tetapi inilah yang Tuhan ingin kabarkan kepada kita untuk belajar dari nenek moyang kita. Untuk belajar. Kalau kita lihat dalam ayat-ayatnya di situ, kalau Ulangan 1 ayat 6, bagaimana perhatian dan harus keputusan yang adil. Dan ayat-ayat ini jangan memutarbalikkan fakta, jangan memandang bulu, jangan menerima suap, atau mengambil hak anak yatim, orang asing, dan mengambil hak ibu janda ya. Beberapa ulangan
ayat dalam kitab Ulangan yang Sekolah Sahabat ingin kabarkan kepada kita. Inilah yang Tuhan ingin kabarkan kepada kita yang terjadi realita di zaman Yesus, terlebih khusus. Bahwa kecenderungan orang Israel ialah mengkotak-kotakan orang. Kalian Samaria, berarti kalian bukan umat Kristus. Kalian bukan bagian dari kami. Terus, selanjutnya demikian. Inilah yang Tuhan ingin kabarkan kepada kita. Janganlah kita berlaku demikian. Terlebih kita yang hidup sekarang ini. Seringkali sama seperti Pendeta Yosef bilang, inilah yang membuat kita datang kepada perpecahan. Ketika pikiran kita mulai fokuskan kepada kotak-kotakan orang. Oh, dia cuma baik ke sini. Apalagi kita pendeta. Oh, pendeta ini lebih memihak ke arah sini. Sakit sekali itu. Sakit sekali itu yang kita rasakan. Padahal nggak gitu ya. Padahal nggak gitu. Cuma dalam pikiran mereka. Makanya Tuhan ingin kabarkan kepada kita umat-umatnya, jangan hakimi. Kalau mau menghakimi, lakukanlah dengan benar. Karena ingat, kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Allah ingin kita menjadi refleksi kebenaran untuk mengabarkan kabar selamat. Di sini dikatakan dengan sama. Orang miskin, orang lemah, dan yang terbuang hampir tidak pernah mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan orang lain. Yang terjadi di zaman Israel. Dan juga memang agak relate dengan kehidupan kita. Kalau kita lihat di berita-berita, kalau kasus-kasus korupsi, berpuluh-puluh kali sidang. Kasus orang miskin yang masalahnya, contohnya, dia nyolong ayam, 1 kali sidang penjara. Tapi inilah yang Tuhan katakan. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan boleh merefleksikan kebenaran Tuhan, dan orang-orang boleh melihat, ini loh cara yang benar yang dilakukan oleh umat Tuhan. Dan di sini dikatakan, Tuhan menentang para penindas orang miskin dan mereka yang membutuhkan di Israel. Tuhan menentang ini. Dan Tuhan katakan, bagaimana Anda dapat menjadi kudus di saat yang sama salah memperlakukan orang lain? Pertanyaan untuk kita semua. Bagaimana kita akan menjadi kudus, merefleksikan karakter Allah, citra Allah, pada saat yang sama kita memperlakukan orang lain dengan tidak semena-mena. Tuhan katakan, tidak mungkin. Kalau kita akan menjadi kudus, merefleksikan karakter Allah, inilah Tuhan katakan, menghakimi dengan cara yang benar dan melakukan keadilan di sana. Terima kasih, Pendeta. Baik, berbicara tentang menghakimi dengan benar, ya Pendeta ya. Berarti menghakimi dengan standar Kristus, karena Kristus adalah kebenaran. Kalau begitu, sebetulnya kita nggak layak dong menghakimi, Pendeta. Atau bagaimana maksud sejatinya dari menjadikan Kristus sebagai standar penghakiman itu? Padahal kan kita juga manusia yang berdosa, sering bersalah. Oke, ditahan dulu jawabannya Pendeta. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, silakan Pendeta untuk tanggapan pertanyaan saya tadi. Barangkali boleh diulang. Ya, jadi bagaimana kita menghakimi dengan benar, dengan standar Yesus, padahal kita kan pendosa juga, Pendeta. Jangan sampai ketika kita bilang, begini loh, terus orang yang kita nasihatin itu katakan, kamu aja enggak seperti itu. Ya, justru disitulah letaknya. Ketika kita menggunakan diri kita sebagai standar, apa yang terjadi? Maka hari demi hari, yang namanya keputusan itu akan turun, dan terus-terus. Betul. Jadi justru kita harus punya standar. Sehingga dengan demikian semua orang sama di hadapan hukum, bukan? Kita punya standar yang sama, satu ini. Masih ingat cerita tentang seorang bapak mengajak anaknya pergi ke hutan untuk membuat stik seperti ini? Lalu anaknya membawa, ya karena ada dua ya, anaknya itu yang satu membawa yang ukurannya begini-begini. Karena rupanya dia gunakan begini, stik ini diukurkan. Oke, nanti potong. Lalu kemudian potongan yang kedua itu dibikin jadi ukuran. Dan seterus begitu. Sementara anak yang kedua tidak lakukan seperti itu. Hanya stik ini saja yang dia potong. Tepat seperti itu. Jadi itu lebih rapi. Dia pakai itu. Jadi bukan dirinya yang dibikin jadi standar.
Nah, kalau saya koneksikan dengan pelajaran ini nanti, bahwa ternyata ada meaning yang lain di situ, bahwa sebenarnya bukan hanya sekedar righteous, karena ya rupanya ada hal yang lain. Nah, tapi nanti bro yang akan apa ya, pastor nanti yang akan jelaskan itu ya. Bahwa ada arti yang lain yang kita bisa dapatkan di pelajaran ini. Baik, terima kasih Pendeta Pak Pahan untuk jawabannya. Pelajaran kita di hari Kamis adalah agama yang murni di hadapan Allah. Tentu berbicara agama, ini adalah hal yang sensitif, tetapi apa yang dituliskan di pelajaran kita, ini bukan mengacu kepada merek dari agama itu ya. Melainkan bagaimana sih agama yang benar itu. Ditulis dalam Ulangan pasal 24 ayat 10 sampai ayat 15. Ini adalah prinsip-prinsip penting yang Tuhan sampaikan melalui hambanya Musa ketika menuliskan ini, agar saat saya berinteraksi, berhubungan, apalagi hubungan ini dalam kategori yang sensitif, nanti kita akan sebentar membacanya, apa sih, bagaimana sih untuk bisa menemukan jalan keluar ya. Kita baca dulu Ulangan 24 ayat 10 sampai 15. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai daripadanya. Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu haruslah membawa gadai itu keluar kepadamu. Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Di sini pelajarannya mengarahkan kepada kita bagaimana praktik sebagai umat yang memiliki agama kebenaran, yaitu pengikut Kristus. Dalam praktiknya ini praktik sensitif, Pendeta. Ya. Yang pertama tadi disampaikan tentang pinjam-meminjam. Nah, saya jadi menggelitik sering sekali teman-teman SD, teman-teman yang lama lah ya, jangan saya katakan SD nanti jadi nyari-nyari, siapa nih? Apa kabar nih bro? Sehat nggak? Wah, ini udah tahu nih saya arahnya kemana nih, Pendeta. Ada nggak uang segini, ya ujung-ujungnya minjem nih kan. Yeah. Prinsip Alkitab katakan jangan memaksa, jangan sampai kita masuk ke rumahnya terus kita ambil gitu, kita rampas. Tapi sering sekali terjadi orang minjem tapi tidak mau balikin, Pendeta. Iya. Ini bagaimana bukan berduel ya? Ya, memecahkan masalah dengan orang-orang seperti ini. Susah untuk menjawabnya. Karena memang kita juga adalah bagian dari itu ya. Tapi yang jelas begini. Sekali lagi, yang tidak mengembalikan itu kan dia yang bermasalah sebenarnya. Iya. Ya. Nah, saya suka untuk mengembalikan berulang-ulang sebutkan people in question itu siapa, ya kan begitu. Tapi bukan dalam arti kemudian ketika kita tahu bahwa orang cenderung untuk seperti itu, lalu kita jadi tidak berbelas kasihan. Ya. Jadi ada karena begini, yang benar dalam tindakan hutang piutang adalah ketika orang gagal untuk membayar hutangnya, maka dia akan memberikan apa yang sudah dijaminkan, begitu ya. Itu akan ditarik, begitu. Ya kan? Tetapi dalam pengajaran dari dari Tuhan di sini tidak seperti itu. Walaupun memang karena gini, ada yang disebut namanya dengan the letter of the law. Ya tertulis seperti itu. Kalau engkau makan buah itu mati. Tapi ada yang namanya the spirit of the law. Benar memang seperti itu, tapi ada dibayarkan sesuatu. Contohnya jadi Tuhan yang mati. Ada yang mati? Ada. Ada yang mati pada waktu itu. Pada hari itu ada yang mati kan? Cerita Adam dan Hawa. Siapa yang mati? Domba. Nah seperti itu jadinya. Jadi ketika pun ada istilahnya haknya untuk merampas barang yang dijaminkan, yang digadaikan itu, tapi dia tidak lakukan itu. Tapi dia nyatakan itu. Harus ada sesuatu yang terjadi.
Nah, itulah kebenaran itu. Jadi kebenaran itu bukan jadi ditutupi, tidak. Jadi kita kan kadang kurang berani mengencounter orang ya. Nah, kamu udah begini nih, udah salah ya, kamu udah salah. Kita diam-diam aja gitu. Harus kita sebutkan. Ya, saya juga salah satu orang yang seperti itu, Pendeta, kayak bukan takut sih, tapi lebih kepada menjaga perasaan. Iya. Memang pada akhirnya saya juga yang salah karena tidak menegur kan, Pendeta. Iya. Tapi karena saya ini pendeta, gembala, ya udahlah, daripada Nanti ribut. dibilang gimana, ya, nanti dibilang gimana. Nah, itu bagaimana langkahnya, Pendeta? Untuk menegur seperti itu kan butuh keberanian. Artinya kita semuanya belajar pada firman. Saya juga adalah orang yang lemah begitu ya. Jadi luar biasa. Di dua sisi saya terjadi ya. Saya si pemberi hutang, saya juga yang berhutang kan begitu. Tapi intinya adalah standarnya bukan kita lagi, tapi standarnya Tuhan. Ketika kita melakukan justice itu, jangan lupa ada efek lain ya. Holy katanya, jadi kudus. Seperti yang pastor tadi bilang, bahwa holy itu ada arti lain di sini sepertinya. Jadi bukan kudus, artinya separate, jadi terpisah dari orang, bukan. Tapi ini justru holy. Murni. Holy di situ kan kesatuan. Ya. Jadi dia menyeluruh gitu ya. Jadi tidak beda-beda, beda di sini, beda di sini, tidak. Dia apa adanya, seperti itu. Baik, Kasih. terima kasih. Pemirsa yang ada di rumah, bagaimana untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa agama yang kita pegang sekarang adalah agama yang murni, yaitu adalah dengan memperlihatkan kebenaran sebagai standar yang Tuhan mau. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk kepada hari Jumat. Silakan, Pendeta Pakpahan. Luar biasanya, di zaman keemasan orang Israel, bangsa lah, kita bukan lagi bilang dia orang, tapi sudah bangsa, karena mereka sudah sampai kepada tanah perjanjian. Ya. Di zaman keemasan, ya bangsa Israel ini, yang dipimpin oleh Daud, lalu kemudian anaknya. Jadi raja kedua dan ketiga, itu masa kejayaan luar biasa. Tetapi dalam pelajaran yang kita lihat di sini, kita menemukan bahwa justru di dalam pemerintahan Daud dan Salomo, tidak juga mereka absen dari oppression, penindasan kepada orang yang miskin, yang menderita. Ya. Ada terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi ini memberikan bentuk, walaupun tidak terlalu banyak diempasis ya. Kecuali ada cerita tentang dua orang wanita itu yang satu kematian anak, tapi dua-duanya mengaku bahwa itu anaknya yang masih hidup ya. Lalu datang kepada Salomo. Luar biasa ya. Bagaimana kemudian kebencian atau apalah namanya itu ya, membuat seorang ibu yang sudah mati anaknya justru mengatakan, enggak, itu anakku. Oke, lebih bagus dibagi dua supaya adil kan. Nah, disinilah kita menemukan bahwa ternyata keadilan jika disamaratakan tidak adil. Ya kan? Ada makna lain di situ. Nah, kemudian saya juga teringat kepada cerita Ayub. Di mana Ayub ketika dia jatuh sakit, kehilangan banyak hal, datanglah teman-temannya. Lalu salah seorang temannya, bahkan akhirnya semua mereka mempunyai satu pernyataan bahwa Ayub ini mungkin menjadi menderita begini karena dia melalaikan tanggung jawabnya kepada orang miskin. Ada bahasa-bahasa yang mereka buat begitu. Artinya manusia menyadari bahwa ada sesuatu ya. Jadi kejatuhan kita atau apa selalu dikait-kaitkan dengan mungkin treat kita mungkin kurang baik dengan orang-orang apa? Orang-orang yang menderita, yang tidak beruntung. Nah, sekarang dari pelajaran ini kita temukan bahwa dalam satu pekan ini ya, kita menemukan bahwa hey, mari orang-orang muda, orang-orang Kristen, ya, tolonglah berbuat baik kepada orang. Ya. Coba tempatkan dirimu kepada kepada sepatunya, di mana keadaannya bagaimana, susahnya dia bagaimana mencari hidup. Baiklah. Benar bahwa Tuhan katakan melalui hukumnya, jangan kamu mencuri. Itu perkataan jelas ya. Tapi jangan lupa, ketika Yesus menjelaskannya ini di Injil, dia katakan apa? Bahwa ternyata menahan kebaikan itu juga termasuk pencurian. Yang sudah seharusnya itu menjadi bagian dia, kita tahan kan begitu. Tidak mencuri. Atau kita tidak berbagi. Nah, itu sudah bagian yang luar biasa sebenarnya. Jadi bagaimana pengertian-pengertian seperti ini akan semakin diperkaya oleh kita memahami yang seperti ini ya, bahwa kita dalam hidup harus juga melihat orang yang tidak beruntung. Jangan terus gampang katakan begini, itu kan urusannya Departemen Sosial. Itu kan urusan Ibu Risma begitu ya. Padahal itu tetangga kita atau orang yang sering mulung di depan rumah kita. Ya,
Berbahagialah orang yang rumahnya banyak dilewati oleh para pemulung. Ya, orang muda yang datang ke kerja pasti banyak melihat ya. Ya walaupun ada larangan-larangan juga mengatakan nanti jadi memanjakan orang, jadi orang di situ terus ya. Ya. Seperti yang pastor sering katakan ya. Bagaimana kalau sekiranya orang itu ternyata kaya di kampungnya? Hanya dengan mengemis misalnya kan? Betul. Ya, people in question kan dia, bukan kita. Ya, sekali lagi kita harus treat dengan baik. Ya, walaupun dengan cara-cara yang bijak ya. Jangan sembarangan begitu. Atau mungkin lebih baik bawa dia ke suatu tempat lalu ajak dia bekerja, ini pekerjaan. Ya. Itu lebih baik ya. Jadi mendidik. Terima kasih. Betul. Baik, saya pikir sudah semua ya kita bahas, dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan jawabannya dengan begitu baik. Adakah tambahan dari Pendeta Jesse? Sudah Terima kasih, mantap? Baik. Pemirsa yang ada di rumah, pepatah kuno mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Makin kenal, makin sayang. Tapi kalau udah bosan, jangan menghilang. Ingat, Tuhan akan datang. Saksikan terus program-program Hope Channel Indonesia, program-program diskusi sekolah sahabat juga yang lainnya yang lebih menarik lagi, dan pastikan bahwa kita akan membagikan kasih kita kepada mereka semua, khususnya para pendatang. Tuhan Yesus memberkati kita.